Siapa sih Nadiem Makarim? Nadiem Makarim, pria kelahiran 4 Juli 1984 ini adalah pendiri aplikasi yang mungkin kita gunakan setiap hari. Ya, apalagi kalau bukan Gojek. Bagaimana sih cerita Mas Nadiem bisa membuat aplikasi tersebut? Begini ceritanya. Pria lulusan Harvard Business School ini memilih mendedikasikan dirinya untuk membangun bangsa tercinta Indonesia. Selepas ia menyelesaikan studi, Nadiem bekerja di beberapa perusahaan online seperti Zalora dan Kartuku. Saat bekerja di sana, Nadiem selalu saja menggunakan ojek untuk mengerjakan tugas apapun. Karena bagi dia, mengendarai mobil atau motor pribadi sangatlah tidak efisien di kota Jakarta ini. Pengalamannya ini membawa dia menjadi dekat dengan beberapa tukang ojek, sering mengobrol dan bercanda gurau. Beberapa kebiasaan tukang ojek hanyalah duduk mengetem, mengantri, bahkan berebutan dalam mengambil penumpang. Itulah yang memberi inspirasi Nadiem untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan kedua belah pihak, antara si tukang ojek dan si pengguna ojek. Maka Nadiem mendirikan perusahaan ojek online pada tahun 2010. Awalnya perusahaan tersebut hanyalah dimulai dengan 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Jadi jika ada orang yang hendak memesan ojek, karyawan tersebut akan menelpon atau SMS si tukang ojek. Lalu dipertemukanlah mereka. Setelah berkembang lebih pesat, perusahaan ini menarik banyak perhatian investor untuk menyuntik dana sampai triliunan rupiah. Sampai 2018 ini sudah ada ratusan ribu tukang ojek yang bergabung dengan Gojek. Dan aplikasi tersebut sudah diunduh oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Kedepannya, menurut visi Mas Nadiem, Gojek bukanlah perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi. Makanya sekarang aplikasi Gojek isinya bukan hanya ojek saja. Ada GoSend untuk kirim barang, GoFood untuk beli makanan dan minuman, ada juga GoPay alias uang elektronik yang sedang booming saat ini. Dan bukan hanya itu saja, ada juga Go lainnya yang sangat membantu. Nah, sekian dulu ya 4 jempol untuk anak bangsa kita, Nadiem Makarim. Kalau kamu ada info tambahan, masukan, atau koreksi tentang Nadiem Makarim, silakan komen di bawah ini. Dan jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ya, biar ada notification-nya. Ciao! Hitchup.com, Islamic fashion e-commerce yang didirikan pada 2011 ini menyediakan beragam produk terbaik karya desainer fashion muslimah Indonesia, mulai dari pakaian, kerudung, aksesoris, dan masih banyak lagi. Di Ajeng Lestari atau yang akrab disapa Ajeng adalah wanita muda di balik bisnis tersebut. Saat itu masih belum terlalu banyak yang bermain di e-commerce fashion muslim, apalagi gitu. Mungkin yang fashion biasa udah cukup banyak, tapi kalau muslim fashion saat itu masih belum terlalu banyak, bahkan nggak ada waktu itu. Jadi memang Hitchup yang bisa dibilang yang pertama untuk memulai dengan konsep yang seperti ini. Nah, online yang paling efisien pastinya, yang paling efektif juga, nggak terlalu banyak cost yang harus dikeluarkan. Beda dengan offline ya, kalau offline kita mesti ada sewa toko, sewa pegawai yang banyak, terlalu kompleks gitu. Sebelum menjadi seorang entrepreneur, Ajeng pernah bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan di bagian marketing research. Di tengah perjalanan karirnya, wanita lulusan ilmu politik Universitas Indonesia ini menikah dan memutuskan untuk resign dari perusahaannya, lalu memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena entrepreneur itu kita bisa mengatur sendiri, kita maunya meetingnya kapan, mau kerja di rumah atau kerja di kantor, lebih fleksibel. Dan ketika kita memiliki kegiatan tertentu di kantor, ya kita harus mempersiapkan banyak tim untuk mendelegasikan tugas kita di rumah gitu. Sejak awal berdiri, Hitchup.com berperan sebagai perantara bagi para desainer dengan calon pembeli. Melalui Hitchup
hijab.com, para desainer dapat meningkatkan keuntungan dengan lebih efisien dan juga memudahkan calon pembeli untuk mencari beragam produk yang diinginkan dalam satu wadah. Iya, tantangannya pastinya dari berbagai macam sisi atau stakeholder. Yang pasti karena model seperti ini sebelumnya belum ada. Dan klien-klien kita saat itu pun sebelumnya masih belum bermindset online, masih dari satu bazar ke bazar yang lain. Cita-cita mereka punya offline store gitu. Jadi mereka juga masih belum memiliki wawasan tentang bisnis bisa berkembang dengan lebih cepat lewat jalur online gitu. Dan untuk meyakinkan mereka ya pastinya itu challenge pada saat itu. Di hari peluncurannya, hijab.com hanya mempunyai 3 karyawan dan berkantor di ruangan seluas 2 kali 3 meter saja. Jatuh bangun yang Ajeng lewati membuat ia banyak belajar ilmu baru untuk terus mengembangkan bisnisnya. Kini, karyawan Ajeng sudah berjumlah ratusan orang dengan customer yang berasal dari berbagai negara. Yang saat ini saya lihat bisnis itu nggak sama kayak zaman dulu. Perlu adaptasi yang sangat-sangat cepat. Perlu kedinamisan dan pemahaman tim, terutama tim manajemen untuk cepat merespon banyaknya perubahan. Kalau kita nggak cepat berubah, kita bakalan tergila oleh banyak challenge yang kita hadapi. Jadi memang sebagai entrepreneur kita harus berpikir bahkan kayak setiap hari. Bisnis startup yang masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang justru dijadikan Ajeng sebagai cambuk motivasi bagi kesuksesan bisnisnya. Tidak hanya dari segi awareness atau marketing building, namun juga kesuksesan membangun fundamental bisnis yang kuat. Ya, banyak sih yang bilang dan banyak juga penelitiannya kayak hanya 2 yang berhasil dari 10 dan lain-lain. Tapi kalau kita bercermin di negara-negara maju, kalau nggak banyak startup, nggak banyak juga entrepreneur, dan nggak banyak juga yang sukses. Apple juga awali dari garasi gitu kan. Disney juga diawali dari garasi dan startup gitu kan. Banyak sekali brand-brand besar yang sekarang kita bisa kenal, kita gunakan, yang awalnya dari garasi gitu loh. Meski tidak memiliki background pendidikan di bidang ilmu bisnis, wanita kelahiran tahun 1986 ini penuh percaya diri memulai bisnisnya dengan belajar dari beragam seminar dan media. Kalau dari sudut pandang aku, kita sebagai pengusaha itu nggak terbatas background dari manapun. Karena saat ini kan sudah era digital ya, era internet, di mana pengetahuan itu kita bisa dapat dari manapun. Dan kuncinya bukan di institusi pendidikan mana yang kita belajar, tapi seberapa kita bisa mendevelop diri kita sendiri. Di usianya yang masih tergolong muda, Ajeng berhasil menginspirasi banyak orang untuk terus menggali dan mengembangkan passionnya dalam upaya membangun perekonomian negara. Kalau zaman dulu, menyatukan Nusantara. Terus, untuk Indonesia bisa menjadi suatu negara merdeka. Yang sekarang challenge-nya apa sih? Yang sekarang challenge-nya Indonesia harus menang secara ekonomi gitu. Harus bisa menjadi negara maju yang menyejahterakan bangsanya sendiri. Bisa berkontribusi dan menjadi pemain yang besar, menjadi brand global yang bisa memberdayakan banyak masyarakat Indonesia, bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia dan